Oke ya. Ayo hari ini kita belajar sebentar. Iki saya keluarkan dulu. Nih ya. Baik, kita belajar sekarang. Ya. Tema kita hari ini dipilih oleh Bapak Pendeta Jeffrey Siwu. Ya. Temanya adalah kalau kita tekun, maka kita akan menuai kemuliaan. Nah, saudara, dalam hidup ya ada satu hal yang kita harus miliki, ya. Satu hal ini paling penting. Kehidupan tanpa satu hal ini, maka itu tidak disebut kehidupan. Apa itu? Proses. Saya ulangi. Hidup tanpa proses, maka itu bukan hidup, itu kepalsuan. Contoh, bunga plastik, ya bunga dibuat dari kain, bunga dibuat dari benda apa saja. Wah, bisa bagus sekali. Tapi kalau bukan melalui sebuah proses alami, dari benih ditanam sampai keluar pohon, daun dan semuanya, maka nggak asli kehidupan yang tanpa proses itu. Apa saja. Nah, lawan katanya proses itu instan, langsung jadi. Maka itu, maaf ya, kalau saya berkata kepada semua anak-anak saya, saudara-saudara saya, warga binaan dimanapun saudara-saudara berada, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Satu-satunya pekerjaan yang dimulai dari atas, ya, ini istilah dalam kehidupan. Kalau ada orang ingin cepat berhasil tanpa proses, ya, saya ulangi, kalau ada orang ingin berhasil, cepat berhasil, tidak berkeringat, tidak ada usaha, oh dari Sidoarjo baru gabung juga, ya, berarti orang itu memulai pekerjaannya dari atas. Karena ingin cepat selesai, ingin tidak susah payah, tapi langsung berhasil. Nah, di dalam kehidupan ini hanya ada satu jenis pekerjaan yang pasti dan selalu dimulai dari atas. Sebab pekerjaan ini tidak bisa dimulai dari bawah. Tolong di mute. Apa itu pekerjaan yang dimulai dari atas? Catatnya, penggali kuburan. Ingat itu. Maka itu dalam prinsip hidup ini luar biasa. Kalau ada orang yang ingin cepat berhasil tanpa proses, tanpa susah payah, Cianjur juga hadir, puji Tuhan, ya. Berarti orang itu sedang menggali kuburan buat dirinya sendiri. Lagi sekali saya minta maaf kepada anak-anak saya, saudara saya warga binaan. Biasanya orang yang ingin cepat berhasil, orang malas, orang yang tidak mau bersusah payah, orang yang tidak mau, mengalami proses ataupun diproses, berakhirnya ada di tempat yang kita tidak suka ini. Maka itu bagi yang akan bebas dan yang sudah bebas tapi ikut belajar juga bersama saat ini, janji pada diri sendiri, janji pada keluarga, janji kepada Tuhan untuk tidak masuk lagi ke tempat ini. Janji ya. Maka itu tema kita hari ini belajar. Hidup harus melalui proses. Hidup harus lewat proses. Tanpa proses tidak akan ada kemuliaan. Kita baca ayat yang pertama, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Ya. Oh puji Tuhan, ada yang menulis dari Balikpapan. Proses itu lawannya instan.
Kebanyakan manusia lebih pilih instan, tapi tidak sedikit yang pilih proses. Proses hanya dipilih oleh orang-orang yang mau mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Terima kasih artis kita ini, hebat ya. Mana? Siapa yang nayangkan Alkitab? Oke, dari Sydney ini ada yang nayangkan Alkitab. Saya baca ya. 1 Petrus 1 ayat 6. Makasih Yani dari Sydney. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, itu proses. Ya, 1 Petrus 1 ayat 6. Proses. Proses itu selalu, ingat, proses itu selalu tidak enak. Nggak ada proses yang enak, tidak ada. Ya, saya ulangi lagi, 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, ya. Sekalipun sekarang ini, sekarang ya, kita seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, nggak enak kalau itu. Nah, saya baca terjemahan yang lain, AYT. Dalam hal inilah kamu sangat bersuka cita sekalipun sementara, ya. Sementara, kata ini jangan lupa. Terjemahan baru seketika. AYT sementara. Saudara, kalau Tuhan sendiri mengatakan proses itu enggak lama, seketika, sementara, enggak lama. Kemarin tiba-tiba salah seorang anak saya ngirimin video. Saya itu kaget, saudara. Enggak tahu yang buat video itu siapa. Kepiting ganti kulit, ganti cangkang. Wah, waktu saya lihat itu, pertama itu geli, ngeri. Karena menakutkan ketika kepiting itu harus ganti cangkangnya. Supaya tetap kelihatan muda. Saya tadi nggak mau ngelihat karena ngeri. Bayangkan ikut rasa sakit badan ini. Ketika dia buka cangkang atasnya dan keluar yang masih lembek daging itu. Tapi saya ingin tahu akhirnya seperti apa. Nah, begitu selesai video itu, saya lihat kepiting ini, punya cangkang yang baru. Nah, semua proses itu ada waktunya. Tidak akan lama. Sementara. Kembali Alkitabnya. Saya mau baca AYT-nya. Mana tadi? Siapa yang nayangkan Alkitab di Zoom ini siapa ya? Pak Filipus, Pak. Oh, Pak Filipus. Mana ini? Kok ya, belum? Tadi kita, iya. Oke, ini dia. Oh, bentar, tunggu. 1 Petrus 1. Ayat yang ke-6. Oke ya. Wah, ini seorang sutradara nulis. Yang instan-instan bikin kanker. Betul itu, karena pakai proses bukan alami tapi kimia. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan Yesus Kristus sudah selesai. Amin. AYT ya. Dalam hal inilah kamu sangat bersukacita sekalipun untuk sementara waktu. Jika diperlukan, kamu harus menderita berbagai macam pencobaan. BIS, karena itu hendaklah kalian bersuka hati. Meskipun sekarang, untuk sementara waktu, kalian harus menjadi sedih. Nah, terjemahnya beda lagi. Anak-anak saya, saudara saya warga binaan, untuk sementara. Dalam sekian tahun, menjadi sedih, diproses sebagai warga binaan. Itu enggak enak. Yang di luar, ya, yang ikut belajar juga sekarang ini, saya tidak tahu. Saudara masing-masing mengalami proses apa dalam hidup ini. Tapi perhatikan firman ini. Saya ulangi BES.
Karena itu hendaklah kalian bersuka hati. Meskipun sekarang, untuk sementara waktu, kalian harus menjadi sedih. Karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. Saya ganti proses. TSI. Pengharapan itu membuat kita sangat bersukacita. Walaupun dalam hidup yang sementara ini ada banyak peristiwa menyedihkan. Karena kita sedang mengalami berbagai kesulitan sesuai dengan kehendak Tuhan. MELT, di dalamnya kamu bergembira, sekalipun sekarang untuk seketika perlu dibuat berduka oleh berbagai pencobaan. Saudara masih ingat yang pernah sekolah, yang pernah kuliah? Tidak ada murid mahasiswa ya, kalau ingin naik tingkat, naik kelas, itu gak ada ujian, gak mungkin. Maka itu jangan pernah ingin sekolah di sebuah pusat pendidikan yang iklannya begini. Inilah satu-satunya lembaga pendidikan yang tanpa ujian langsung lulus S1. Nah, kalau ada yang tertarik sekolah atau kuliah di tempat itu, nah itu penggali kuburan tadi. Nggak bisa. Semua harus mengalami proses. Wow. Orang hebat. Ya, seorang motivator hebat di Indonesia, Pak Paulus Winarto, ikut bergabung juga. Oh, dari Riau, Pida Tobing, Horas Buru Tobing, kenal juga. Jadi semuanya ada proses. Oke, FAYH. Hendaklah saudara sungguh-sungguh bergembira. Ada tambahan, sungguh-sungguh bergembira. Bagi saudara akan ada sukacita yang menakjubkan. Meskipun sementara masih hidup di dunia ini, saudara harus menghadapi banyak kesukaran. Nah, itu proses luar biasa. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan ini, maka kita harus menikmati ketidaknikmatan proses itu dengan senikmat-nikmatnya. Masih ingat ya? Oh, ada yang kasih bahasa Jawa ini. Ya, dari Sydney ada yang pakai bahasa Jawa. Ya, dari Surabaya juga. Mulane podo bunga-bunga. Oh, senajan ing wektu saiki kowe kudu nandang kasusahan. Mergo pandadaran. Nah, ada kata pendadaran bukan? Sampai hari ini di beberapa kampus. Pendadaran rupa-rupa sing kudu kau alami. Puji Tuhan. Maka kalau kita bisa hidup seperti itu, hidup ini nikmat sekali. Oke. Siapa yang tahu mutiara? Mutiara yang asli itu mahal harganya. Apalagi ada mutiara, warnanya nggak cuma putih, bisa macam-macam. Wah, itu lebih mahal lagi. Betul, dari Sumba ada komen, bersahabat dengan masalah. Iya. Nah, saudara, tidak ada mutiara di dunia kalau tidak ada kerang yang menderita. Catat, tidak ada mutiara di dunia kalau tidak ada kerang yang mau menderita. Jadi mutiara itu bukan telurnya kerang. Dulu saya mikir seperti itu waktu belum mengerti, waktu masih kecil. Ternyata mutiara itu hasil kerang yang menderita. Dan menderitanya nggak main-main. Nah, yang belum tahu terjadi proses terbentuknya mutiara, saya akan terangkan singkat. Tahu ya kerangnya? Kalau cari makan, maka mereka buka cangkangnya. Oke? Kan di dalam air. Nah, ada
jasad renik, ada plankton, ada benda-benda kecil yang mata kita nggak lihat. Nah, waktu kerang itu buka cangkangnya, rumahnya, untuk cari makan, tiba-tiba ada sebutir pasir yang ikut masuk. Bayangkan, badan kerang yang di dalam kan lunak, lembek. Nah, waktu kerang itu cari makan dan ternyata ada pasir ikut masuk. Puput, Papa lagi ngajar ini SK nanti ya. Nah, begitu pasir itu ikut masuk, saudara pernah tahu kelilipan? Kelilipan ada debu masuk ke mata kita, bukan pasir loh. Kalau kita kelilipan itu bukan kemasukan pasir. Aduh, kalau sampai kemasukan pasir, rusak mata kita ini. Karena pasir itu tajam. Ini debu. Bayangkan betapa ganjalnya mata ini. Coba ya, renungkan ya. Mudah-mudahan gak ada yang terjadi di antara kita. Seminggu kelilipan debu gak keluar. Aduh. Itu menderitanya luar biasa. Bisa bayangkan ya. Nah, kerang yang kemasukan pasir, dia kan gak punya jari, gak punya tangan seperti kita. Atau mungkin minta tolong saudara kerang yang lain. Tolong dong keluarkan pasir ini. Gak bisa. Maka satu-satunya cara, bagaimana pasir itu yang ikut masuk waktu mereka cari makan itu bisa keluar. Renungkan ini. Maka kerang itu akan menggosok, ya, menggoyangkan badannya di dalam cangkangnya itu, ya, dengan usaha pokoknya ini keluar, pokoknya pasir ini keluar. Saudara, ternyata nggak semudah itu seekor kerang mengeluarkan pasir yang nggak diundang itu masuk, nggak segampang itu. Bahkan hampir tidak ada kerang yang berhasil mengeluarkan pasir itu. Nah, ketika badan kerang itu ingin mengeluarkan pasir itu nggak keluar, maka butir pasir ini menggerus. Tahu ya, menggerus kulit kerang bagian dalam. Nah, begitu kulit kerang ini kegerus pasir itu, kan nempel ke pasirnya. Saudara bayangkan, makin kencang usaha kerang ini untuk mengusir pasir itu keluar, makin keras juga pasir ini menggosok kulit kerang bagian dalam. Saudara, sehari, 2 hari, seminggu, ternyata lengketnya kulit kerang bagian dalam ini makin besar. Makin besar mutiara ini, kerang ini makin menderita. Terus digosok lagi, digoyang lagi badannya. Makin digosok, nempelnya makin besar. Bayangkan, kita aja kalau kelilipan seminggu debu itu nggak keluar, betapa tersiksanya. Dari Nabi ada tulisan bagus. Begitupun seorang mama, kalau tidak mau melewati proses kehamilan yang lama, sesuai waktu Tuhan, bayinya kemungkinan lahir prematur. Betul. Nah, bayi yang lahir prematur, kemungkinan hidup lama itu susah. Karena organ-organ tubuh bagian dalam belum matang istilahnya untuk dibentuk. Majalengka, kelas 2B Majalengka hadir. Puji Tuhan, selamat. Nah, seperti itu kehidupan. Ya, ada tambahan istilah dari Sydney. Seperti jari atau kaki kita atau salah satu lapisan kulit kita kesusupan. Ya, ada benda tajam, biasanya potongan kayu kecil masuk. Waduh, itu nggak enak sekali. Jadi saudara, proses hidup yang walaupun tidak enak,
itu ternyata menghasilkan kemuliaan. Ayat 7, 1 Petrus 1. Lihat ayat ini. Nggak enak. Begitu saya katakan, semua proses itu pasti nggak enak. Tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Urutan Cirebon, selamat bergabung. Ya. Oke. Lihat ayat 7. Makasih ya. Maksud semuanya itu. Maksud apa? Maksud proses tadi. Ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya. Daripada emas yang fana. Nah, di ayat 7. Kita diajar lagi. Bagaimana proses emas itu jadi logam mulia. Ayo jujur ya, jujur. Ada nggak orang yang menolak kalau dikasih emas? Emas betul loh ya. Maaf saya guyon. Bukan emas Jawa. Kalau emas Jawa lain lagi. Saya percaya tidak ada seorang pun manusia di dunia yang menolak kalau diberi emas. Ayo, betul ya? Saya pun nggak nolak kalau ada yang kasih emas. Karena itu barang berharga. Tapi untuk mendapatkan emas yang murni, satu-satunya jalan. Tidak ada jalan kedua, apalagi ketiga, apalagi keempat. Hanya satu. Lewat api. Ya, saya baca lagi nih 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji, yang diproses kemurniannya dengan api. Ini loh saudara, tujuan proses itu pasti ada kemuliaan. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya luar biasa. Ini dari Surabaya, Sarbin bilang, nggak ada orang menolak diberi emas. Ayat. Sehingga imanmu yang lebih berharga daripada emas yang fana, sekalipun telah teruji oleh api, terbukti murni dan menghasilkan pujian, kemuliaan, kehormatan pada saat pernyataan Kristus Yesus. Maka itu, jangan ada yang menolak proses. Walaupun itu nggak enak. BIS. Tujuan proses, saya langsung tambahkan ya. BIS, Filipus. Tujuan proses ialah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rusak pun. Kok kepotong lagi Filipus? Ya, emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Nah, iman kalian adalah lebih berharga dari emas. Jadi harus diuji juga supaya menjadi teguh. Dan dengan demikian, kenapa Filipus ya kok putus-putus ini? Maaf. Oke. Sambil nunggu ya. Oke, dari Medan ada komen. Amin. Pure heart stay gold. Hati yang murni, hati yang tulus itu akan seperti emas. Ya. Dari Nabiri ada komen. Kalau ada yang bilang ikut Tuhan tidak enak, lebih tidak enak hidup tanpa Tuhan. Betul sekali itu. Gak bisa Filipus. Oke. Ya udah, jadi ini proses untuk mendapatkan emas yang murni. Ingat, hanya ada satu cara. Dengan api. Warga binaan yang dikasihi Tuhan. Gak ada orang yang pengen tinggal di tempat saudara tinggal sekarang. Gak ada seorang.
Tapi kalau sekarang saudara ada di situ, nikmati, sabar dulu. Kalau saudara sabar, sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pengadilan. Tapi bersyukur juga, pemerintah kita memberikan remisi kalau kelakuan baik, lalu di hari-hari keagamaan tertentu dapat tambahan lagi potongan. Lalu yang mengalami hukuman mati dapat gerasi dari presiden. Nah, jadi ada banyak. Tadi ditanya Pak Andreas dari Jogja, Mary Jane, ada ya? Ya, tunggu waktunya keadilan toh akan nyata. Masih ingat ya kasus Mary Jane ini? Kalau ingat kasus Mary Jane ini sudah turun dari hukuman mati, Pak. Iya, seumur hidup ya. Bayangkan, dia ada di barisan sekian orang termasuk Andrew Chan, Myuran Sukumaran waktu itu sudah dibaris untuk menuju tiang menjalani eksekusi dengan tembak. Ternyata pemerintah Filipina kontak dengan pemerintah Indonesia. Dia bisa keluar. Samarinda hadir juga, lapas narkotika Samarinda, selamat bergabung. Nah, jadi ada banyak cara yang Tuhan bisa berikan. Maka itu dalam proses hidup ini nikmati saja. Hasilnya tetap indah. Ini yang terjemahan baru ya. Oke. Ya. Dari Manado ada komen, hidup yang murni pada Tuhan hanya dapat dibuktikan lewat proses penderitaan. Amin. Maka itu ikut Yesus pikul salib, menyangkal diri. Itulah proses dalam hidup kita. Jadi anak-anak saya, saudara, warga binaan, tahan, sabar dulu. Makin kita berulah, maaf saya pakai kata ini, makin kita berulah di tempat itu, makin kita bertingkah, makin kita berontak. Tolong perhatikan, proses akan lebih lama. Kalau ada di antara saudara warga binaan masuk ke tempat yang tidak enak itu karena fitnah, karena tuduhan, saudara tidak bersalah. Jangan takut, yang maha adil akan bertindak. Ingat kisah Yusuf? Yusuf dijebloskan di penjara. Ini loh modelnya. Divonis seumur hidup tanpa diadili dan tidak ada kesempatan untuk bela diri. Jadi kalau PK, peninjauan kembali, nggak ada juga untuk Yusuf. Tapi Yusuf tahan, Yusuf sabar. Maka itu ketika waktunya selesai, Tuhan mempermuliakan dia. Maka itu tunggu warga binaan, ya tunggu. Nah ayo kita lihat hidup Yusuf ini. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Ada kesaksian dari Medan. Terima kasih. Ya, Papa Daniel menjadi alatnya dalam cerita proses kehidupan keluarga kami. Puji Tuhan. Ya, jadi saya kenal keluarga ini bagaimana mengalami proses. Dan prosesnya nggak main-main, dari teman pendeta lagi. Bukan orang luar. Oke. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Lihat proses ini. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, dan dijual menjadi budak. Pemerintah Firaun menjepit kakinya dengan belenggu, jadi kakinya dirantai seperti ngerantai binatang buas, lehernya masuk ke dalam besi. Renungkan, kaki dirantai, leher dirantai. Yusuf tidak salah. Oh, Banjarmasin harus keluar. Sayang sekali. Yaudah, Tuhan berkati. Enggak salah. Tapi dituduh, difitnah. Masa depannya hancur.
Karena dihukum seumur hidup, divonis seumur hidup tanpa diadili. Itu gak enak sekali. Sudah gak diadili, gak boleh naik banding atau mengajukan peninjauan kembali. Tidak ada. Lihat ayat 19. Maka itu ya anak-anak, saudara-saudara warga binaan, perhatikan baik-baik. Tunggu kegenapan ini. Lihat ya ayat 19 itu lihat. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Jadi menunggu firman itu. Dan janji Yahweh membenarkannya. Wah, terus apa yang dibuat? Lihat ayat 20. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Cukup di situ? Tidak. Inilah hasil tuaian kesabaran dalam penderitaan. Inilah hasil dari menikmati proses. Raja menyuruh melepaskannya, ya. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Enggak cuma di situ. Lihat ayat 21. Dijadikannya. Saya pakai kata mantan narapidana ini. Lihat ya. Dijadikannya mantan narapidana ini tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Saudara, ini dari penjara. Yusuf taat, Yusuf diam ketika proses itu terjadi. Dan akhirnya Tuhan membebaskannya. Dan ini luar biasa. Filipus, coba terjemahan lain ayat yang ke-19. Supaya semua kita bisa belajar. Hebat sekali. Ya. Ayat 19 ya. Saya baca terjemahan ayat. Hingga waktu untuk nubuatannya tiba. Firman Yahweh telah menguji Yusuf. PS. Akhirnya terjadilah yang ia ramalkan. Ia dibenarkan oleh perkataan Tuhan. MLT, sampai waktu firman-Nya datang. Firman Tuhan memurnikan dia. Ini loh saudara, kalau kita mau bersabar. Ya, di dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam hal yang tidak enak. Kalau kita mau bersabar, luar biasa hasilnya. Maka itu yang sedang alami penderitaan. Mungkin saudara sempat menangis. Tapi saya sarankan. Jangan lama-lama menangisnya. Jangan. Karena apa? Karena ada kemuliaan. Di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang luar biasa. Wah, ini orang Taipei ikut tadi juga belajar. Puji Tuhan untuk itu. Nah, kalau kita melihat hasilnya seperti ini. Yusuf diangkat jadi raja. Dari penjara. Nggak pakai training. Nggak pakai screening. Ngerti ya? Kalau kita mau masuk kantor. Apalagi mau jadi pejabat negara. Nggak mungkin tanpa screening. Tanpa tes. Ya. Fit and proper test. Nggak mungkin. Yusuf nggak melewati semua itu. Karena dia taat. Dia tekun. Nah, ada komen dari Taipei. Benar, di balik penderitaan ada kemuliaan. Setuju? Memang begitu. Ini proses hidup. Nah, emas saja harus dimurnikan dengan api. Mutiara hanya bisa dihasilkan ketika ada kerang yang menderita. Semua harus melewati proses. Tuhan Yesus sendiri melewati itu. Hebat sekali. Oke? Nah, ayo kita lanjut untuk belajar tentang proses ini. Saudara, ternyata semua yang dihasilkan oleh proses
itu jauh lebih tahan lama, lebih mahal kalau dijual harganya daripada yang instan, daripada yang cepat jadi. Betul tidak? Maka itu jangan menolak proses itu. 1 Korintus 10 ayat 13. Maaf. Ada istilah bagus dalam bahasa Inggris dari Sydney saya baca. There is a light behind the tunnel. Betul. Jadi ini pepatah. Kalau ada orang harus masuk lewat terowongan dan semua terowongan pasti gelap, sabarlah. Jangan mundur, ya. Jangan kemana-mana pasti nggak ketemu. Tetap ada di tunnel itu, di terowongan itu. Dan tidak lama, orang yang bersabar berjalan dalam terowongan itu pasti akan melihat terang. Karena terowongan itu pasti ada ujungnya. Terima kasih. Ya, dari Pontianak. Betul. Oleh kuasa rohnya kita mampu jalani. Terima kasih. Ya, boleh hati Pak Pendeta Sianipar. Ya, dari Las Vegas gabung juga. Ya Yung, nanti tunggu Pasca ya. Mungkin Papa Mama akan ke sana. Atau Pasca. Ya, dari Jakarta, BSD. Karena kita ikut teladan Yesus, maka kita pun akan mengalami proses seperti Yesus. Menyangkal diri dan pikul salib. Tetapi gak sampai disalib seperti Yesus. Wah, ada yang nawar ini. Gak apa-apa, Vin. Oke ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat 13. Miti. Ini ada orang Belanda ikut belajar juga. Puji Tuhan. Wih, belum tidur ya. Di Belanda ini jam 3 pagi itu. Pencobaan. Nah, saya ganti proses. Proses-proses yang kamu alami ialah proses yang biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia. Karena itu Bapa di surga tidak akan membiarkan kamu diproses melampaui kekuatan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Lagi sekali kalau ada yang ngeluh, bahkan ada yang marah dan berontak kepada Tuhan. Kenapa aku begini, kenapa? Apalagi terus ngomel-ngomel membandingkan. Tuhan, saya tahu loh, teman saya itu jahat, hidupnya berdosa. Kenapa kok enak-enak saja? Aku ini yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa aku ngalami penderitaan ini? Oi Edwin, puji Tuhan kamu. Stop mengeluh. Stop menyalahkan Tuhan. Stop menyalahkan orang yang dijadikan alat oleh Tuhan untuk memproses kita. Stop. Terima kasih Bapak untuk jaminan. Saya baca lagi ya. Sebab Tuhan setia. Karena Dia setia, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita diproses melampaui kekuatan kita. Terima kasih. Berarti Papa sudah ukur. Sebelum proses itu datang, Papa sudah ukur. Kita pasti bisa. Pada waktu kamu diproses, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Haleluya. Ada solusi. Inilah kemuliaan itu. Sehingga kamu dapat menanggungnya. TSI, coba TSI-nya ya. Naik lagi. Puji Tuhan. Terima kasih. Ini motivator hebat dari Indonesia. Pak Paulus Winarto nulis. Small problem, small miracle. Big problem, big miracle. Thank you so much, Paulus. Saya terjemahkan. Proses kecil menghasilkan hal kecil. Tapi proses yang berat, besar, menghasilkan hal yang besar juga. Puji Tuhan, setuju sekali. Ya,
Maka itu harus saudara tidak boleh gagal. Di dalam proses kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. TSI. Ketahuilah, setiap proses yang kamu hadapi hanyalah proses yang biasa dialami manusia. Lagi pula, Bapa di surga setia kepada kita. Dia, Bapa kita, tidak akan membiarkan kamu diproses melebihi kemampuanmu. Dan ketika kamu diproses, ketika saudara dan saya diproses, Dia akan memberikan. Terima kasih Bapak. Dia Bapa di surga, waktu kita diproses, diizinkan diproses, akan memberi kita jalan keluar. Sehingga kita bisa bertahan. Puji Tuhan untuk itu. Ini ada seorang lagi anak saya yang sudah mengalami proses berat. Sabar ya Den, akan ada kemuliaan nanti. Biarpun sedang diinjak-injak sekalipun, jangan ngeluh, ada waktunya. Tuhan akan permuliakan setiap kita. FIH-nya, Elebos, FIH untuk 1 Korintus 10 ayat 13. Terima kasih Bapak. Tetapi ingatlah bahwa keinginan jahat yang masuk ke dalam hidup saudara bukanlah hal yang baru. Oh, dia pakai kata keinginannya jahat. Oke, kita baca dulu. Banyak orang yang hidup sebelum saudara menghadapi masalah yang sama. Tidak ada cobaan, tidak ada proses yang tidak dapat diatasi. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan proses menjadi demikian berat sehingga saudara tidak dapat menahannya. Ini adalah janjinya. Dan Ia akan melakukan apa yang dijanjikannya. Terima kasih Bapak. Ia akan mengajar saudara bagaimana menghindar dari cengkeraman si setan itu. Supaya saudara dapat menanggungnya dengan sabar. Haleluya. Wih, saya dapat salam dari cucu kembar saya. Dari Sumba, makasih. Oke Bayu, terus setia melayani Tuhan. Oke, ada tambahan komen dari Jakarta. Jadi, kalau mau ada jalan keluar, harus diproses ya. Betul. Ya, Pasuruan, sebentar saya baca dari LP Pasuruan. Cara kita menyikapi proses menentukan hasil yang akan kita dapat. Wih, keren. Ini loh, bayangkan. Ini saudara kita warga binaan loh. Dalam penjara bisa nulis kalimat bagus ini. Saya baca lagi ya. Cara kita menyikapi proses itu menentukan hasil yang akan kita dapat. Terima kasih. Nah, karena yang nulis ini dari dalam penjara di Pasuruan, maaf. Berarti dia ngalami itu. Terima kasih. Saya dapat berkat secara pribadi akan kalimat ini. Sikap kita, respon kita, reaksi kita, tanggapan kita dalam menghadapi proses. Itu akan menentukan hasil. Betul sekali. Terima kasih. Ya, saya nggak tahu itu siapa yang nulis itu ya, tapi bagus sekali. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, inilah kenyataan yang kita harus hadapi. Saudara, 3 hari lah ya. 3 hari ini Indonesia berduka, saudara. Bukan karena ada pejabat meninggal, tidak. Tapi ada seorang warga negara Indonesia. Namanya Dr. Lo di Solo. Kemarin, hari Sabtu, dikremasi. Saudara, dokter ini nggak punya anak kandung. Usia 90 dia meninggal. Tapi
Tapi sejak hari pertama dia menjadi dokter, sampai dia nggak bisa angkat tangan lagi untuk ngambil jarum suntik. Perhatikan. Saya ngikuti proses persemayaman berapa hari sampai kremasi. Begitu dia sudah nggak berdaya lagi untuk ngambil jarum suntik pun nggak bisa. Kerabatnya menulis. Maka dia nggak bisa jadi dokter lagi. Wih. Saudara, selama persemayaman jenazah, video banyak yang di-upload di YouTube, di sosial media. Yang nangis banyak sekali. Dan semua orang yang pernah ditolong, semua orang, saya ngikuti berita itu. Siapa penggantinya? Ada nggak dokter yang sama lagi? Saudara, Dokter Lo bagi yang belum tahu ya, saya mau cerita. Dokter Lo ini dipesan oleh ayahnya waktu masih kuliah kedokteran. Bilang begini, kalau kamu ingin kaya, jadilah pengusaha. Kalau kamu ingin jadi dokter, jangan mikir ingin kaya, kan aneh. Dan Dokter Lo ini pegang nasihat ayahnya. Hari pertama dia praktek, langsung yang datang pasien miskin. Dan tidak diminta bayaran. Ada beberapa apotek di kota Solo yang sudah jadi langganan. Langganan apa? Ini yang mengharukan. Kalau Dokter Lo sudah periksa pasien, dan ternyata pasien harus beli obat. Dan dia tahu, dia punya kalimat begini. Aku gak sampai hati untuk dia pengen sembuh. Beli obat. Tapi setelah beli obat gak bisa beli beras. Sama aja bohong. Ya sakit lagi kalau dia lapar. Keren gak hati yang mulia itu? Nah, jadi kalau pasien-pasien datang itu miskin dan Dokter Lo tahu, kalau kamu aku suruh beli obat, nebus obat istilahnya, dan kamu paksa, tapi kamu pulang beli obat nggak bisa beli beras. Aduh, waktu saya dengar alasan itu saya ikut nangis. Nah, tapi gimana? Berkali-kali ketika Dokter Lo harus menolong pasien miskin untuk bisa beli obat. Nah, Dokter Lo punya, nggak banyak ini, nggak semua apotek, karena nggak semua apotek mau. Ini caranya dia. Dia tunjuk 1, 2, 3 apotek yang dia kenal baik dan pemilik apotek kenal juga. Ya, kalau ada pasien bawa resep obat dari Dokter Lo ke apotek itu, maka apotek itu langsung tahu. Ini pasti ngutang ini. Langsung tahu. Dan dikasih. Nah, akhir bulan, langsung Dokter Lo tanya. Apotek satu, utangku berapa? Jadi dia mengumpulkan duit, terus dibayar. Saudara, maka itu Dokter Lo ini betul-betul pahlawan. Bukan cuma untuk Solo, tapi untuk Indonesia. Contoh pribadi yang pengabdiannya luar biasa. Nah, untuk bisa menjadi orang sehebat Dokter Lo, maka proses hidupnya itu luar biasa. Wih, betul-betul mengharukan persemayaman jenazah yang datang dari anak-anak sekolah, tukang becak, ya penjual di pasar, embok-embok itu. Aduh, coba kalau saudara sempat cari YouTube-nya ya. Saya ikut menangis. Berapa hari ini mendengar dia meninggal, ya karena usia. Nah, maka itu kalau semua kita bisa menikmati penderitaan dengan senikmat-nikmatnya, akan ada kemuliaan yang keluar di hidup kita ini. Dan itu sungguh. Maka itu proses yang disebut pencobaan-pencobaan itu biasa.
Nggak ada yang memberatkan buat kita semua, tidak. Begitu lagi sekali, anak-anak saya, saudara warga binaan, ya harus tetap kuat, sabar menunggu supaya Tuhan bekerja menyelesaikan apa yang harus saudara selesaikan bersama Dia. Oh, salam kenal dari IKN, Ibu Kota Nusantara Kaltim. Ya, Pak Arthur Tampilang, puji Tuhan. Ya, jadi saudara, proses itu indah, jangan dihindari. Bahkan, maaf saya pakai kalimat ini. Kalau seminggu kok nggak ada proses di hidup kita, minta Tuhan. Beri berkata amin. Minta supaya lebih cepat selesai. Nah, di sini kita belajar doa Bapa kami. Ya, ada kalimat, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Masih ingat ya? Masih ingat ya ayat itu? Tapi ada doa. Kita lihat Mazmur 26 ayat 2. Ya, Mazmur 26 ayat 2. Kita lihat. Kenapa ada beda antara doa Bapa kami, ya jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami, dari yang jahat. Tapi ada doa yang seperti ini. Ya. Kita lihat itu Mazmur 26 ayat 2. Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Yahweh, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ayat. Periksalah aku. Ya. Periksalah aku ya Yahweh, dan uji aku. Murnikan. Keren ya. Murnikan batinku dan hatiku. BS. Ya. Selidikilah aku ya Yahweh, dan ujilah aku. Periksalah keinginan dan pikiranku. Nah, saudara kan beda bukan? Kenapa dalam doa Bapa kami, doa lepas, janganlah bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, saya belajar dari seorang hamba Tuhan, senior, dia sudah meninggal. Ternyata betul ilustrasi yang diberikan. Nah, apa bedanya murid-murid SD, SMP, dan SMA dengan mahasiswa yang sudah kuliah? Ternyata bedanya di sini. Kalau anak SD, SMP diumumkan oleh gurunya, anak-anak Rabu depan ulangan. Hampir 100%. Ulangan lagi. Nah, itu SD, SMP. Tapi kalau mahasiswa sudah kuliah, sudah siap untuk ujian, pengen cepat-cepat selesai, tapi dosennya sibuk. Nah, maka para mahasiswa itu berhak mencari dosen. Ya, cari untuk apa? Pak atau Ibu, kok nggak ada ujian? Saya sudah siap ini. Cari loh saudara, ujiannya cari. Karena ingin cepat selesai. Ngerti ya? Maka itu, kalau ada di antara saudara masih menggunakan doa Bapa kami, lepaskanlah kami dari jahat, janganlah bawa kami pada pencobaan. Berarti orang itu masih kelas SD, SMP, karena nggak mau ujian. Tapi kalau sudah mahasiswa dan sudah siap untuk diuji, nggak usah takut. Ya, dari Medan, istilah bagus ini. Proses itu seperti masakan ayam woku. Bumbunya banyak, proses masaknya lama, hasilnya enak, bisa ketagihan untuk tambah lagi. Keren ilustrasinya, setuju? Itu ya. Jadi proses itu indah. Kalau nggak ada proses, kita nggak bisa menikmati. Siapa yang pernah makan kolang kaling? Istilah orang timur buah atap. Saya itu baru tahu berapa
10 tahun yang lalu. Nggak segampang itu. Makanya enak kolang-kaling itu. Ya kenyal-kenyal begitu. Ternyata bijinya, buahnya itu keras sekali. Nah, untuk menghasilkan kolang-kaling yang baik, itu direbus berjam-jam. Bukan 3-4 jam, lebih dari itu. Sampai lunak, sampai bisa dikupas. Nah, maka itu semua makanan yang enak. Pasti bukan instan. Harus lewat proses. Jadi, ayo kita tanya pada diri kita sendiri. Saudara masih SD atau sudah mahasiswa yang nggak takut kalau waktunya ujian dosennya sibuk, maka kita harus minta. Oh, dari Sydney. Nasi gudeg pun prosesnya berhari-hari. Betul. Ya toh, itulah proses. Maka itu jangan sampai ada di antara kita yang mau apa-apa cepat selesai, nggak mau lewat proses. Ingat bahwa saudara sedang menggali kuburan untuk diri sendiri. Kalau apa-apa nggak mau dimulai dari bawah. Siap ya? Ayat terakhir. Supaya kita semuanya makin kuat. Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Ada komen dari sutradara ini. Ujian adalah untuk kelayakan naik kelas. Pencobaan terjadi karena pilihan-pilihan kita sendiri. Betul. Terjeblos ya. Yang tidak berdasarkan hikmat Tuhan. Makasih Gus untuk tambahan komen yang luar biasa. Oke, makasih Yani. Nuliskan juga ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Hah? Tertindas kok baik? Tapi ini firman Tuhan. Ya, saya ulangi lagi. Ini firman Tuhan. Tertindas itu baik. Ada yang amin gak? Loh, kok diam saja. Amin ya. Tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ayat. Baik bagiku bahwa aku tertindas. Sehingga aku boleh belajar ketetapan-ketetapanmu. PIS. Memang baiklah engkau menghukum aku. Wah, tambah minta dihukum ini. Keren ya terjemahnya. Memang baiklah engkau Tuhan menghukum aku. Supaya aku mengenal ketetapan-ketetapanmu. Peraturan-peraturanmu. MLT. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku dapat mempelajari ketetapan-ketetapanmu. FIA-nya. Oh, VMK. VMD. Maaf, VMD-nya. Penderitaan itu baik bagiku. Aku telah mempelajari hukummu. KSKK. Memang baik bahwa aku telah tersiksa. Sebab sungguh mendalam aku telah mempelajari ketetapan-ketetapanmu. FIA. Hukuman yang kau berikan kepadaku adalah hal terbaik yang pernah menimpa aku. Karena hukuman itu mengajar aku. Oh, teluk dalam, lift, keluar ya. Yauh, Tuhan memberkati. Ya. Saya ulangi FHJH. Hukuman yang kau berikan kepadaku adalah hal terbaik yang pernah menimpa aku. Karena hukuman itu mengajar aku untuk memperhatikan hukum-hukummu. Bagiku, hukum-hukummu lebih berharga daripada ribuan keping emas dan keping perak. Ya sudah. Jadi untuk mendapat ribuan keping perak dan keping emas, kita harus lewat proses. Nikmati penderitaan. Saya ulangi kalimat tentang hidup Yusuf. Nikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Maka kita akan menghasilkan emas murni yang luar biasa. Oh, Tuhan kita sangat ajaib untuk itu. Jadi siap ya mengalami semuanya itu. Jadi anak-anak, saudara-saudara saya warga binaan, sabar.
Tunggu, ada waktunya. Baik hukum, secara hukum pengadilan dan hukum Tuhan akan membebaskan saudara. Puji Tuhan, Rutan Perempuan kelas 2 Bandung memberi komen juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk apa yang Tuhan izinkan kita pelajari ini, sehingga hidup yang mengalami proses itu pasti indah, hidup yang mengalami tekanan penderitaan itu pasti indah. Ya, apa bedanya beling dengan berlian? Oh, berlian itu ditekan ribuan tahun. Kalau beling cepat prosesnya, ya, ditiup saja jadi.